Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu Mr. Jaka Adewinata SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM 80 23 03 10 50 dari program studi S1 Manajemen tingkat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tambahan untuk mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini, saya akan membawakan materi yang membahas mengenai strategi pemerintah dalam mensukseskan Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembahasan materi pertama, yaitu latar belakang dari topik yang akan saya sampaikan. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Materi selanjutnya, bagaimana menuju Indonesia Emas 2045? Indonesia memiliki peluang besar dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 berupa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 2 strategi besar yang harus dilakukan, yakni mempersiapkan sumber daya manusianya dan yang kedua, melakukan hilirisasi industri. Pertanyaannya, untuk mengapa itu semua? Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah telah memulai meletakkan fondasinya mulai dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang muaranya adalah menaikkan daya saing Indonesia. Berdasarkan International Institute for Management Development atau IMD, daya saing Indonesia pada tahun 2022 naik dari ranking ke-44 menjadi ke-34 di dunia. Selanjutnya, pandangan saya terhadap strategi Indonesia Emas 2045. Strategi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 sudah cukup tepat dan terstruktur. Pemerintah telah menyusun fondasi pembangunan melalui 4 pilar utama. Yang pertama itu ada SDM unggul. Yang kedua itu ada ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang dinilai relevan dengan tantangan zaman. Materi selanjutnya, bagaimana sih strategi yang dianggap tepat? Nah, yang pertama itu ada peningkatan sumber daya manusianya atau SDM. Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Presiden mengungkapkan di tahun 2022, pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% dari sebelumnya yaitu 37% di tahun 2014. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di tahun 2022 dan menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan anggaran perlindungan sosial. Total, jika dijumlahkan dari 2015 hingga 2022 sampai sekarang, itu sebesar 3.212 triliun. Yang termasuk di dalamnya ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Chip Kuliah, PKH atau Program Keluarga Harapan,
kartu sembako, serta pelindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan program kartu prakerja. A few moments later. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu hilirisasi industri. Pemerintah juga terus mengencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya. Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan yang terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah seperti UMKM, petani dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat kecil. Hilirisasi tersebut tengah dilakukan oleh pemerintah dan harus terus dilanjutkan. Presiden Jokowi meyakini bahwa jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, hilirisasi akan berbuah manis, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan yang terbarukan. Materi selanjutnya yang membahas apa saja tantangan yang dihadapi atau SDA yang buruk juga menjadi catatan dari 20,6% responden. Penguasaan lahan dan pengolahan tambang oleh pihak-pihak asing merupakan isu yang kerap menerpa pemerintah. Kekayaan alam belum juga dinikmati secara optimal oleh rakyat Indonesia. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Hilirisasi bertujuan mengubah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun, masalah yang dihadapi yaitu kurangnya infrastruktur dan teknologi pengolahan, dan yang berdampak potensi nilai ekonomi tidak maksimal. Lalu ada kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Masalah yang dihadapi sebagian besar pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang berdampak akan ketimbangan akses pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Solusi yang perlu kita butuhkan yaitu adanya pembangunan berbasis kawasan dan pemerataan kebutuhan daerah. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa cara untuk pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri yang terkini. Yang kedua itu ada pembangunan sinergi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk mendorong kemitraan strategi dan pengembangan sumber daya manusianya atau SDM. Dan yang ketiga, mempercepat transformasi digital dan inovasi teknologi, serta menyediakan infrastruktur yang memadai di seluruh perguruan tinggi. Pada materi yang terakhir, saya bisa menarik kesimpulan, strategi pemerintah sudah pada jalur yang benar, namun butuh peningkatan dalam implementasi dan pemerataan. Generasi muda menuntut keterlibatan nyata, bukan hanya sebagai penonton pembangunan. Mahasiswa adalah bagian penting dari solusi sebagai inovator, pengawas, dan pelaku perubahan. Sinergi antara pemerintah dan mahasiswa harus terus diperkuat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang bonus demografi.
presentasi yang dapat saya sampaikan terkait strategi pemerintah dalam perspektif manajemen strategi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada saran atau penyampaian yang kurang tepat, tolong disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.